kalau kita lihat ke undang-undang, sebenarnya kewajiban pemerintah adalah menyediakan angkutan bagi masyarakatnya, angkutan umum bagi masyarakatnya. Tersedia nih. Tapi masa pemerintah nggak mampu. Halo, assalamualaikum, bersama Kepo Sumber. Kembali lagi di podcast Info Sumber, saya Riani. Dan kali ini Riani sudah berada di Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Provinsi Sumatera Barat. Dan tadi sudah bersama 5 narasumber yang luar biasa, dan di sini kita akan membicarakan sebuah topik, yaitu transportasi berkelanjutan, we demand safe and sustainable mobility. Sekarang langsung saja kita berkenalan dengan 5 narasumber hebat kita. Yang pertama dari Kabid Yankes Dinkes Provinsi Sumatera Barat, ada Ibu Dr. Fiona-Liza MKM. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Yusafra ST PhD sebagai seorang akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang ketiga dari Ditlantas Polda Sumber Subdit Kamsel, ada Bapak AKP Julisman SHMH. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang keempat ada Bapak Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Bapak Ardono ADTMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kemudian dari Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Bapak Edward SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik, kita sudah bersama 5 narasumber yang luar biasa, dan kita akan ngobrol dengan tema transportasi berkelanjutan, we demand safe and sustainable mobility. Jadi kita akan membicarakan transportasi berkelanjutan yang pastinya aman dan nyaman untuk masyarakat, khususnya nanti di Sumatera Barat ya. Jadi adanya topik ini, Dosana Info Sumber, ini karena dalam mensukseskan Pekan Keselamatan Jalan yang diadakan oleh BPTD kelas 2 Sumatera Barat. Nantinya kita akan bertanya peran serta dari stakeholder kita yang sudah hadir di sini. Kita langsung saja bertanya mungkin peran serta stakeholder dalam melaksanakan transportasi berkelanjutan, we demand safe and sustainable mobility. Dan ini sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ tahun 2021 hingga 2040, yaitu kendaraan berkeselamatan. Nah, pasti pada penasaran kan apa itu kendaraan berkeselamatan? Bagaimana kalau kita langsung tanya saja kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat dan juga Bapak Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat tentang transportasi berkelanjutan ini. Mungkin dari Bapak dulu, Pak. Oke. Baik. Wah, saya dapat kesempatan pertama ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita sekalian. Terus terang ini pengalaman pertama ya, jadi agak tremor juga. Tremornya. Istilah anak-anak ya. Baik, jadi judulnya tema besar dari Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub. Jadi keselamatan jalan ya, jalan. Jadi bukan perhubungan secara keseluruhan, karena perhubungan ada subsektor udara, laut, darat, dan kereta apian. Nah, darat ini bagi dua, ada jalan, ada penyeberangan. Nah, ini jalan raya khususnya. Itu adalah we demand safe and sustainable mobility. Jadi kita menginginkan ya, atau membutuhkan suatu pergerakan transportasi mobility yang safe and sustainable, yang aman ya, nyaman tadi, dan berkelanjutan sustainable. Nah, itu Pak. Jadi tema besarnya itu memang dicanangkan oleh Dirjen Perhubdat, Dirjen Perhubungan Darat. Nah, bagaimana khususnya perhubungan darat dengan stakeholder mewujudkan tema tersebut, transportasi, pergerakan atau mobilitas yang aman dan berkelanjutan. Jadi aman itu sudah pasti aman dari kecelakaan, karena potensi paling bahaya di kegiatan transportasi adalah kecelakaan. Ya, jadi kita aman dari kecelakaan, dan juga mungkin kejahatan ya, karena di dalam kegiatan masyarakat selain sehari-hari juga ada kejahatan termasuk di bidang transportasi. Sustainable berarti berkelanjutan, berarti kita menyediakan angkutan secara luas ya. Angkutan itu ada sarana, ada yang mengoperasikan dan kelola ya, SDM dalam hal ini, ada regulasi,
ada yang mengawasi regulasi, dan ada juga penanganan atau ada kejadian yang tidak kita inginkan, kecelakaan misalnya, ada dinas kesehatan, ada asuransi dan sebagainya. Itu semua stakeholder ya tidak di bawah perubahan darat. Dan gak bisa tinggalkan ya Pak ya, memang harus jalan berbarengan. Khusus itulah makanya sustainable tadi, satu program tidak hanya berlaku pada saat itu, saat ketika ada kejadian membutuhkan suatu penanganan, itu solusinya. Tapi setelah ada lagi perkembangan dinamika di masyarakat, sosial, politik, ekonomi, tidak langsung responsif, tidak tanggap, tidak agile lah katanya. Itu ada yang kita ingin yang sustainable ya, berkelanjutan, yang handal dan berkembang. Itulah itu secara umum ya. Nah, di bidang transportasi tadi memang ada sarana, prasarana, SDM, kemudian regulasi dan juga pengawasnya, juga ada program. Apa programnya? Bukan hanya sekedar sudah ada semuanya, orangnya ada kompeten, sarananya ada, infrastruktur ada. Terus dilepas gitu Nah, aja programnya apa? Suatu program dibuat, tentu untuk dilaksanakan butuh anggaran juga. Nah, jadi yang paling penting ujungnya anggaran. Programnya bagus di atas kertas, konsep oke, keren, semua setuju. Tapi nggak bisa dijalankan kalau nggak ada anggaran. Like seperti itu. Makanya ini satu hal yang cukup kompleks, walaupun tidak kompleks banget, tapi kompleks. Apalagi melibatkan stakeholder. Semua mempunyai garis komando yang berbeda-beda. Gak bisa kami memerintahkan isu akademisi atau polri minta kita atau kemana, nggak bisa. Semua ada jalur komando masing-masing. Tapi semua udah rapi, negara kita alhamdulillah tujuannya masing-masing jelas, amat sangat jelas, dibanding undang-undang, PP, Perpres, Permen, Perjudicet dan masing-masing. Jadi dapat tupoksinya masing-masing ya Pak ya. Di mana kota seperti itu sangat jelas. Mungkin bisa secara umum dulu, kalau detailnya nanti kira-kira apa yang kami kerjakan. Nah itu ya, apakah bisa Pak Edward dulu? Tadi gambar seru seperti itu ya, mudah-mudahan cukup menggambarkan apa itu dimensive and sustainable mobility. Nah kalau Pak Edward bagaimana nih pendapatnya? Tadi kan sudah jelaskan, kenalan dulu sama saya adalah Bu ya. Iya. Tadi sudah jelaskan kepala balai tentang mitra umum. Tapi kalau kami di Kopjensi, itu kami sesuai dengan aturan yang berlaku juga. Kewenangan kami yaitu kendaraan berkeselamatan. Iya. Keselamatan itu ya terjadi dari pengawasan tentang pengujian atau pengecekan baik jalan kendaraan kita lakukan dalam cek setiap Natal dan Tahun Baru. Oke. Jadi ada momennya ya Pak? Ada momennya, bersenambungan. Dan itu kita juga mengadakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, pada anak-anak sekolah tentang berkendaraan keselamatan. Harus mempunyai standar SNI, tidak proses spion yang lengkap, kena pot yang tidak bising, gitu. Dan tadi juga sesuai juga didukung juga dengan anggaran beribu atau Bapak Kepala Balai tadi. Berarti lebih ke apa ya Pak ya, maintenance kendaraan. Iya. Nah, berarti memang kalau beliau bicara sarana, tadi saya bilang aspeknya kan sarana, prasarana. Cuma dibagi-bagi di RUNK yang disebutkan tadi dalam 2 dekade berarti ya, 20 tahun ya, karena satu dekade kan 10 tahun. Iya. 2021 sampai 2040. 40. Wah, ini suatu yang sangat luar biasa nih, programnya 20 tahun. Jadi sarana, ini kendaraan, tetap bisa bilang kendaraan. Itu pengampunya, itu atau tusinya di Kementerian Perhubungan. Dalam di RWK namanya safer vehicle atau kendaraan yang berkeselamatan. Kemudian prasarana, itu infrastruktur, itu di PU. Nah, itu safer road, kendaraan jalan yang berkeselamatan. Kemudian SDM di Polri. Bagaimana orang lain berselamatan, pengguna jalan yang berparadigma keselamatan. Nah, contohnya penerbitansi, itu di Polri. Kemudian tadi ada kejadian di jalan. Di jalan itu pasti ada potensi. Nah, potensi laka, tentunya yang ahli atau kompetensi itu dinas kesehatan. Dan ada juga aspek asuransi jasara harja. Dan tadi semua itu harus ada programnya, bukan sekedar niat atau masing-masing punya rencana. Tapi programnya bagaimana berkesinambungan tadi harus ada anggaran. Nah ini Pak Penas. Tadi
manajemen Jadi keselamatan. banyak ya Pak ya. Iya. Catatannya Dan harus bersatu padu. hanya dalam sebuah kata transportasi aja, keselamatan berkendara, ternyata banyak sekali kalau sarana stakeholders yang mengurus hal Ya. itu. Dan setiap orang bertransportasi, anak kecil sampai nenek-nenek Iya benar. jalan kaki. Butuh berpindah. Nah, melakukan kegiatan berpindah lokasi itu udah transportasi baik berjalan kaki, naik sepeda, naik kendaraan. Yang ada. Oke. Nanti sarana banyak nih, tapi ya sudah mungkin bisa yang lain dulu. Oke, baik. Di sini kita akan bertanya tupoksi dari Ditlantas Polda Sumbar, khususnya Subdit Kamsel Tipkar Lantas, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Berlalu Lintas, kepada Bapak Juliasman. Bapak, tupoksi seperti apa yang diambil sama Ditlantas Polda Sumbar untuk mengatasi hal ini, Pak, agar tercipta nantinya yang namanya transportasi berkelanjutan? Panitia bagus sekali Pak. Tupoksi ya, mohon izin kami menyampaikan secara hasian di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di pasal 7 ayat 2 huruf N. Jadi kalau polisi lalu lintas itu secara harfiahnya adalah segala upaya dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas melalui penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penegakan hukum, manajemen operasional, rekayasa lalu lintas serta pendidikan lalu lintas. Nah, yang paling utama di sini kenapa Kamsel Tipkar Lantas? Keamanan, keselamatan, ketertiban, Lancaran. Nah, itu adalah hal utama dalam mengemudikan kendaraan. Ini kebetulan kami ini ada kegiatan dari BPTD dan kami juga kebetulan juga ada melaksanakan kegiatan operasi zebra Pak. Ya, Operasi zebra ini operasi terpusat yang dilaksanakan seluruh wilayah Indonesia. Dan kami juga di Sumatera Barat melaksanakan. Operasi yang pandang putih sama pengendara motor ya Pak ya? ditakuti. Memang ada hal yang diprioritaskan yang menjadi target operasi. Nah, hal yang menjadi prioritas pelanggaran apa saja. Nah, ini kebetulan Bapak Direktur mempunyai prioritas dan mempunyai target untuk daerah Sumatera Barat ini bagaimana zero incident. Makanya ada 7 prioritas pelanggaran. Pertama itu menggunakan ponsel saat mengemudi. Ini kalau kita kaitkan dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 di situ juga disampaikan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya secara wajar dan berkonsentrasi. Artinya memang tidak ada kegiatan lain pada saat mengemudi, sehingga si pengemudi atau pengendara itu selamat. Itu salah satu dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengendara di bawah umur. Ya, tuh. Kemudian pengendara memboceng lebih dari satu. Ini tidak boleh. Tarik 3 nggak boleh ya Pak ya? Ini banyak ini. Ini faktor kecil sebab terjadinya nanti kecelakaan. Oke. Yang keempat itu menggunakan helm SND atau sabuk keselamatan. Yang kita sebut sekarang safety belt. Oke, safety belt. Dan kemudian melawan arus, dan itu beda denda. Kemudian mengendarai kendaraan di luar batas kecepatan. Ya, Lebih ya. Ya tadi itu dan itu ya. Iya. Nah 7 pelanggaran itu yang disampaikan oleh Bapak Direktur agar tidak dilaksanakan. Karena dibanding dengan tahun kemarin untuk angka kecelakaan dimulai kami kemarin Pak di tanggal 4 September operasinya sampai hari ini tanggal 11 itu sudah jalan 8 hari. Untuk angka pelanggaran lalu lintas itu banyak sampai 9.191 pelanggaran. Berapa lama itu Pak? Yang mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 8 hari ini. 4 hari? Iya, yang kita bilang 2.000. Seluruh Sumbar Pak ya? Iya, Seluruh Sumbar ya? direct. Binabung. Berarti sehari berapa itu? Ya. Itu untuk angka bilangnya 2.967 di. Sedangkan 4 hari itu. 6.194 itu ada teguran. Artinya ada yang tidak tegur Pak, ada yang kita lakukan penindakan hukum. Ya. Penegakan hukum berupa tilang. Kemudian untuk angka kecelakaan, Nah ini penting. mulai dari tanggal 4 kemarin, Ya. tanggal 4 sedang melaksanakan kegiatan operasi zebra, berakhir tanggal 17, berjalan 8 hari sekarang.
Untuk angka kecelakaan di Sumatera Barat, jajaran Polres Pak ya, termasuk mungkin di Kota Padang, itu sebanyak 75 kasus. Untuk angka meninggal dunia itu sudah 8 orang. Itu di Padang ya Pak ya? Sumbar. Di Sumber. Kami terbanyak itu ada di Pasaman Barat. Pasaman Barat. Iya, itu iya, untuk luka berat ada 4 orang. Ya, luka berat ini juga calon meninggal dunia. Artinya 50%. Oke. Karena kalau luka berat itu kan hilangnya konsentrasi ataupun kesadaran itu sudah luka berat. Artinya kalau mungkin semuanya atau belum luka berat seluruh ingat kategori seperti itu. Kemudian untuk luka ringan itu 113 orang. Dan untuk kerugian material akibat dari kecelakaan tersebut 100.200.000 rupiah. Oke, baik. Jadi dari sebanyak itu korban Pak, apa penyebab dari kecelakaan tersebut? Apakah hanya karena mereka tidak mematuhi peraturan lalu lintas atau mungkin karena pengaruh jalan atau pengaruh kelalaian pengendaranya itu sendiri? Iya, itu sebenarnya ini juga banyak tadi sudah disampaikan oleh Bapak Urfala juga, Pak PTD ya, karena itu ada untuk mengurus kecelakaan lalu lintas ini ataupun transportasi jalan segala macam ini ada 5 pilar ya Pak ya. Iya. Pilar pertama itu mungkin dari Bappenas, kalau kita di sini Bapeda. Kemudian dari jalan berkeselamatan, nanti ada PUPR. Kemudian untuk kendaraan berkeselamatan, dari rekan kita dari Dishub, kami adalah manusianya. Oke. Pengguna jalan. Berarti kalau misalkan ada kasus nih bapak yang turun gitu ya? Ya, itu seperti itu. Lebih untuk perilaku pengguna jalan. Perilaku pengguna jalan. Ya, itu makanya mungkin untuk secara administrasi SIM di kami kan. Juga tadi dari sampaikan terkait mungkin masalah ada pengemudi ya Pak ya, kalau pengemudi ini kedepannya mungkin kita akan sudah lagi bekerja sama mungkin dengan Diknas. pengemudi yang ada di wilayah masing-masing. Kalau untuk operasi zebra akan diadakan sampai kapan Pak? Operasi zebra itu sejak tanggal Sampai tanggal 17 September 2023. catat sampai tanggal 17 September. Hati-hati. Di rumah aja, jangan Di kemana-mana. rumah aja. Oke, baik. Dari tadi kan kita bertanya ini kepada Bapak Ardun, kemudian Bapak Edward, Bapak Julisman. Nah, sekarang ini pengen bertanya sama Bapak Safra. Bapak sebagai seorang akademisi nih Pak, gimana Bapak memandang transportasi berkelanjutan ini? Bagaimana agar dia bisa berjalan lancar begitu? Karena bentar Pak, karena mungkin ada beberapa aspek yang masih belum terpenuhi begitu. Mungkin dari perilaku pengguna jalan, kemudian mungkin fasilitas jalannya, atau mungkin dari kendaraannya sendiri yang tidak layak jalan tapi tetap dipakai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Safra dari Universitas Andalas. Kebetulan aktivitasnya di teknik sipil bidang transportasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, keselamatan lalu lintas pengguna jalan ya. Ini bukan hanya tupoksi satu stakeholder saja. Kalau kita lihat di sebelum RUNK, dulu ada namanya dekade keselamatan ya, di tahun 2010, tapi ditetapkan 2011. Dia dimulai dari 2011, tapi ditetapkan 2013 Impres. Ya. Impres nomor 4 2013. Nah, kelanjutannya adalah sekarang RUNK yang 2021 sampai 2040-an. Nah, jadi kenapa itu ada? Sebenarnya bukan masalah Indonesia saja, masalah dunia. Kalau kita lihat sebenarnya PBB itu saja, UN ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu dari tahun 2002 tiap 2 tahun itu selalu mendeklarasikan bahwa kecelakaan lalu lintas itu masalah dunia. Dan sempat pada tahun 2014 itu yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas
di dunia itu peringkat 2. Peringkat 2 artinya penyebab kematian. Tertinggi ya Pak ya? Tertinggi penyebab kematian sempat nomor 2 2014. Makanya PBB jadi peringkatnya dari naik terus tuh dari 2000 pun dari 6 itu naik ke 5 naik terus gitu. Nah sempat 2014 itu peringkat kedua. Nah, itu jadi di atas TBC, di atas semua gitu, kecuali jantung kalau nggak salah, dia di atas itu jantung. Nah, tapi apa yang masing-masing negara itu macam-macam respon. Nah, Indonesia mohon maaf ini saya mengatakan agak terlambat gitu. Terlambatnya itu di 2013 baru diumumkan. Nah, padahal kalau kita lihat hitung ya 2020 ketika COVID itu sebenarnya jumlah yang meninggal akibat COVID lebih sedikit daripada jumlah akibat kecelakaan. Orang kecelakaan. Kenapa kita nggak heboh ketika kecelakaan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, tapi COVID kita heboh gitu. Ya kan? Padahal kalau kita lihat hitung-hitungan sehari-hari itu di Indonesia tiap 2-3 jam ada 1 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Sumatera Barat pernah dalam 1 hari itu meninggal 2-3. Nah, data yang disampaikan oleh Pak Dirwan Bas tadi itu adalah data yang tercatat. Yang tidak tercatat itu lebih banyak. Kok pada stres semua nih? Jadi kampung-kampung nggak lapor deh. Nggak lapor. Yang lapor itu. Yang kecelakaan meninggal kemudian mau klaim asuransi nih. Tapi kalau jatuh kemudian luka atau ketabrak berdua damai Nggak lapor. Nggak lapor ya. Nah jadi angka itu sebenarnya angka tadi itu angka yang tercatat, yang tidak tercatat lebih banyak. Kalau nggak salah dari Tegang, ngeri ya. Karena berbicara kematian apa ya? Karena yang berhak mengeluarkan itu kan memang kepolisian. Ya ada. Sekitar 12 ribuan per tahun ya Pak ya, meninggal se Indonesia. Se Indonesia dikit ngomong. Jadi Jumlah yang banyak sekali 12 ribu. Dan coba dibagi. cuma kita yang selama ini masyarakat awal ya sudah nasibnya gitu. COVID satu meninggal hebohnya minta ampun, ketakutan semua gitu loh. Tapi ini kok nggak takut gitu. Nah jadi saya melihat kita harus kita harus melihat kecelakaan ini bukan masalah kecil gitu. Kecelakaan lalu lintas bukan masalah kecil, itu masalah berat. Masalahnya berat. Tadi ada luka berat, ada luka ringan, kemudian ada meninggal. Itu secara kepada fisik manusia. Tapi tadi 100 juta diperkirakan kerugian material hanya dalam 4 hari. 8 hari itu kerugian kendaraan rusak kan gitu ya. Iya. Nah kemudian yang meninggalkan jasa raja harus mengeluarkan 50 juta untuk 1 nyawa. Itu kalau meninggal ya Pak ya? Kalau meninggal santunan, kalau luka berat juga 50 juta itu santunannya. Keluarga yang mengeluarkan duit belum oke baik. Jadi kita harus ini dan angka sebenarnya itu pernah dihitung itu sekitar 3-4% PDRB Indonesia itu habis untuk itu. Jadi ribuan triliun tuh ya. Ratusan triliun ya. Jadi kita harus fokus dan stakeholdernya enggak orang perhubungan, enggak kepolisian, bukan kesehatan, semua Masyarakat. semua masyarakat gitu. Nah cuma saya enggak ini kadang-kadang ini dari sisi masyarakat ya, kadang-kadang enggak sadar. Tadi itu saya catat apa yang dikatakan oleh Pak Yusman bahwa ada 7 fokus tadi kan, termasuk berkendaraan di bawah umur. Banyak ya Pak ya? Itu kadang-kadang orang tuanya yang ngajar. Bisa Di komplek rumah saya banyak banget loh. saya juga ada di Pak. Mohon maaf Pak, enggak bukan menuduh Bapak nih ya. Pak Tunan merokok gitu kan. Beliau di rumah nih capek, rokok habis. Anak beliau SMP. Fulan beli rokok gitu.
Padahal belum cukup umur di jauh Pak 200 meter. SMP mending ya SD. Iya. Wajah motor tuh gitu wajah motor. Wah, dia mikir, wah boleh bawa motor nih. Iya. Padahal kecelakaan itu 5 meter dari jalan dari rumah bisa terjadi kecelakaan. Benar. Nggak harus berjalan 100 km baru ada kecelakaan, enggak. Jadi orang tua ini penting juga. Makanya Pak, saya melihat Jangan sayang anak terus malah mencelakakan anak. karena kehabisan rokok, lu anak beli rokok kemudian kan. Benar. Nah, itu yang sering terjadi. Saya pernah melakukan penelitian pada tahun 2005-2006. Udah lebih 10 tahun yang udah 17 tahun yang lalu. Itu menanyakan satu SD di pusat kota dekat Bunguran lah SD-nya. Saya menanyakan ke anak SD kelas saya melakukan penelitian dengan anak S1 ya. Anak kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kita tanyain, pernahkah melihat pelanggaran lalu lintas gitu ya? Pernah gitu kan? Kemudian siapakah yang Anda lihat melakukan pelanggaran? Jawabnya, oh ibu. Jujur ya Pak ya? Jujur. Lah itu. Kemudian ditanya kenapa melanggar? Alasannya buru-buru, nerobos lampu merah, berhenti sembarangan padahal dilarang parkir, berhenti di situ. Kemudian yang menarik apa? Kadang-kadang parkir di jalan keluar rumah orang gitu, menghambat orang. Seperti itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan anak-anak jujur menjawab. Dan kita nggak berani mengatakan bahwa sebenarnya kita, mohon maaf ini pada orang tua, termasuk saya juga nih orang tua kan, kadang-kadang tidak sadar kita memberikan pengajaran yang salah kepada anak. Beli rokok dengan motor atau saya pernah ini Pak Bruno foruman di forum lalu lintas angkutan jalan yang saya sebut nggak usah saya sebutkan kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera Barat itu ada komite yang meminta kepada kepolisian Pak polisi tolong di forum ini Pak bisa nggak mengeluarkan surat dispensasi boleh untuk anak SMP untuk bawa motor ke sekolahnya. Bertanya seperti permintaan seperti itu. Saya bilang kepada kepolisian nggak mau excuse anak-anak di bawah umur itu belum stabil emosinya, belum stabil dan pemikirannya pendek, nggak panjang gitu. Jadi ditakutkan akan jadi korban yang meninggal selanjutnya ya Pak ya? Nah itu yang terjadi. Dan padahal kalau mereka yang kecelakaan gitu lah, luka atau patah gitu kan, atau katakanlah harus diamputasi, kan cacat seumur hidup. Nah berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk cacat seumur hidup ini? Harusnya dihitung. Jadi kita kadang-kadang excuse ya, nggak apa-apa lah, permisif itu apa-apa lah ya, itu kan nasib gitu. Jangan kita tadi saya sangat ini, walaupun itu angka yang slogan yang bombastis Pak ya, zero incident itu berat, itu nggak mungkin rasanya gitu ya. Tapi kita apresiasi lah untuk slogan itu, mudah-mudahan bisa. Walaupun di negara maju belum berhasil, nggak dikatakan zero incident. Mereka baru mengatakan zero death. Matinya yang nol gitu, kan kecelakaan ya gitu. Jadi kita harus meminimalisir kecelakaannya ya Pak ya? Kita harus mengukur kemampuan lah, atau mengukur jangan slogannya terlalu bombastis tapi nggak tercapai, itu juga kasihan. Oke baik ini. Berat bagi polisinya. Gimana cara? Karena kesalahan itu bukan di polisian, bukan di perhubungan, bukan di masyarakat. Di masyarakat benar. Pada perilaku pengguna transportasinya benar ya Pak. Jadi ada beberapa faktor lain sebenarnya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Salah satunya itu juga adalah kelayakan dari kendaraan yang kita gunakan. Nah kalau kita ingin bertanya tentang kelayakan kendaraan, kita sudah ada pakar yang tepat yang akan menjelaskan tentang hal ini, ada Pak Edward. Pak, ini pengen tanya nih, banyak banget kecelakaan akhir-akhir ini terjadi di Sumatera Barat Pak. Ya. Salah satunya itu penyebabnya adalah karena rem blong atau karena kendaraan sudah tidak layak. Itu bagaimana Pak? Bagaimana bisa seperti itu? Maksudnya bagaimana bisa mereka lolos seperti itu aja? Apakah tidak ada uji emisi kah? Atau tidak ada investigasi berkala terhadap kendaraan atau seperti apa? Tapi kita sesuai dengan Undang-Undang 23 setelah pembentukan kendaraan dari barat ke kabupaten kota, kita polisi soal pengawas dan berlina. Jadi
melakukan kelayakan kendaraan tetap sekali berkala 6 bulan kita lakukan. Kita cek semua mulai dari rem, lampu, klakson, isi gas kuat, dan dimensi kendaraannya, termasuk juga berbucinya, kita cek. Itu. Jadi kalau kejadian blok itu, kalau di istilah kami di teknis, nggak ada cuma kesalahan teknis pada pengereman. Masalahnya kalau mobil itu yang solar biasanya, mobil itu kalau udah sering dia 6 kali dianjak, ya udah otomatis dol jangan bukan dol. Kalau dol tuh, kalau blok tuh remnya bocor. Kita udah pernah cek, nggak pernah bocor rem tuh. Mana angin kosong. Kalau angin kosong tuh, kita salah juga ada pada pemilik kendaraan dan manusia supirnya. Di situ kita lakukan cek tuh kita temui di lapang. Pasal punya rem, dia punya tabung gas kalau cuma satu. Dia bikin 2, ada klakson polarit tuh kan. Oh iya. Wah, itu tidak. Oh berarti nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh telolet. Tidak boleh. Telolet. Oh ternyata. Tidak. Kita minum aqua deh. Contoh aqua. Yang kemarin belum 1 orang, dan belum 1. Kita pakai 3 atau 2 cepat habis. Cepat habis ya Pak ya? Iya. Jadi UMR oleh manusianya. Oh oke. Ini baru fakta terbaru ternyata. Setelah Terus yang ngawasi siapa? Lapornya kemana kalau ada? Cuma ada pertanyaan yang menarik diri. Tadi kan kau ke kabupaten kota itu kan biasanya adalah untuk kendaraan umum. Angkutan barang, ya barang umum. Cuma 6 bulan sekali kan. Tapi jujur ini aja Pak, jangan takut Pak. Ini apakah maksudnya gini? Bagaimana gini? Apakah seluruh kabupaten kota punya katakanlah tempat puji yang layak gitu ya? Nah itu pertanyaan dulu Ya, tidak pujinya layak itu yang tidak ada cuman sekarang yang benar-benar yang sudah dibekukan atau masih dalam proses itu Kota Solok, Kabupaten Mentawai dan Bukit Tinggi. jadi ya Bukit Tinggi. Jadi semuanya ada. Di situ ada juga apa kata Bapak Wali ini penguji itu ada tingkatannya. Pertama dia akan penguji pembantu. Ada tuh penguji pemula pertama. Itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 5. Tingkat 5 itu kalau tingkat 5 itu dia mobil konten tinggi tahun ini dia wajib harus ada penguji tingkat 5. Udah masternya itu, udah bisa semua tuh. Suhu. Sepuh ya Pak. Iya. Udah suhunya. Oke. Kalau misalkan tadi bus telolet nggak boleh. Iya, bukan teloletnya, tapi kalau dia bikin ada tabnya lagi, Tambahan lagi. dia bikin satu komponen. Tapi kalau dia tabung Rem. Nah, itu ya. Oh nggak boleh. Oh dia Pak tabung lagi boleh. Berarti harus ada tambahannya ya Pak ya. Kalau yang truk odol itu gimana Pak? Yang over capacity gitu. Itu tanggung jawab juga Pak bukan Pak? Semua sih. Tumpuan dari kabupaten kota yang dimensi kaitannya dengan pengujian. Bagaimana bisa over dimensi? Padahal ada batas. Ada surat persetujuan bahwa kendaraan ini diproduksi dengan panjang lebar sekian. Nah, ketika dimodif, harusnya nggak lulus. Ketika dievaluasi, nanti dia sudah berbekal lalai uji. Nah, tapi kadang surat itu pun bodong, palsu atau dia nekat karena tahu nggak ada petugas di jalan, jalan aja. Nah, itu banyak kemungkinan. Kenapa yang over dimensi jalan? Nah, over dimensi kalau dimuati, kalau memang dia fungsinya untuk muat kendaraan barang tertentu, udah pasti overload. Karena dengan batas yang aslinya aja itu udah maksimal kan, ketika ditambahin pasti overload. Di double dia pelanggarannya. Itu sebenarnya berat itu, karena melanggar pasal 277. Tentuan itu. Iya. Itu penegak hukum lah, law enforcement dari. Oke. Jadi kalau misalkan kita melanggar ini
kemungkinannya cuma 2 ya. Kita akan bertemu Bapak Julisman atau kita akan bertemu sama Ibu Vio. Ini. Itu dia. Jadi Jangan itu. iya, jadi buat menghindari tidak bertemu Bapak Julisman atau Ibu Vio, kita harus menjadi pengendara yang taat berlalu lintas ya, agar tercipta yang namanya tadi apa Pak, transportasi ya, transportasi berkelanjutan sama. Sustainable. Nah itu dia, nanti ada tulisannya di bawah ini ya. Oke, ini tadi lanjut dulu sama Ibu Vio nih, dari tadi kita ngebahas tentang angka kecelakaan atau angka kematian bahkan ya. Ini agak seram ya Bu ya. Ibu sebagai Kabid Dinkes Provinsi Sumatera Barat, dalam penanganan mungkin kecelakaan lalu lintas khususnya Ibu, support seperti apa sih Bu yang diberikan sama Dinkes untuk kasus-kasus seperti ini? Ya, Abi. Jadi memang tadi mungkin kami kesehatan mungkin kalau bisa jangan ketemu lah dengan kami. Takut ya oke, kalau udah ketemu kesehatan ini KRL ya entah. Apa yang nggak beres? Beres ya kita. Kalau ringan-ringan sih nggak masalah. Terus ya memang oleh tadi. Salah satu permasalahan kematian di Indonesia termasuk Sumatera yang disebabkan oleh penyakit tidak menular ya, itu salah satunya adalah BTN. Berarti terbukti ya Bu ya, tertinggi. itu betul. Dan salah satu penyebab terjadi disabilitas masalah berbicara masalah kecelakaan itu bukan hanya berbicara tentang kematian saja, tetapi terkait juga dengan kualitas hidup. Ya, kadang-kadang kita, mohon maaf, kadang-kadang ini Iya, banyak kali itu. Mana masuk? Banyak kok. Di perempatan itu harus. waktu sekian detik ya, padahal nanti kalau dia sampai rumah sakit udah jadi berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Untuk antisipasi itu sebetulnya kita di bidang kesehatan itu sudah mempersiapkan, kita punya fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari FKTP sampai ke tingkat rujukan. Alhamdulillah kita di Sumatera Barat itu cukup komplit. Di FKTP kita punya puskesmas 280 puskesmas yang tersebar. 200 sebar Bu ya. Itu jaringan ya, saling link ya, saling komunikasi kalau ada apa-apa gitu langsung. Jadi puskesmas termasuk di jalan-jalan utama seperti jalan raya Padang Bukit Tinggi itu ada Sencing, Dengungan, jaringan kita punya pustu, itu juga Klinik klinik ada juga, kita punya 250 klinik yang ada di Sumatera Barat. Kemudian juga untuk tingkat rujukan, kita punya rumah sakit ada sekitar 70 rumah sakit yang mampu untuk memberikan semua pemerintah sama swasta. ada pemerintah dan swasta. TNI juga punya. Ya, kita ada TNI Polri, TNI kita punya 3, 1 Polri, rumah sakitnya. Kita juga punya rumah sakit kelas A, kelas A. Ya. Jangan. Kemudian yang Walaupun banyak jangan di sana. makanya Lewat aja lah. Jangan mampir. Puskesmas tadi berapa Bu? 200? 280 puskesmas. Itu belum klinik-klinik ya. Klinik 290. Puskesmas kita punya jaringan, ada pustu. Itu belum berarti ada di situ. Ada ambulans. Apa itu? Yang terbaru, bukan terbaru banget sih ya, sebetulnya ini sudah menjadi program nasional. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita kayak di luar negeri itu Pak. Jadi ada apa? Ditekan 119. Ya, 119 kita di sini, ya, itu kita punya Sumatera Barat 5. Kadang-kadang punya Bu. Jadi untuk kedua daratan ya, nanti bisa. Yang baru di launching kemarin ya Pak Wali ya? Ya, itu ada 5 yang sudah kita punya di Sumbar. Padang ya, yang Sumbarnya sudah siap pakai itu Padang Pariaman, Padang Panjang, Sawalunto, Kota Padang, Kota Sowak. Nah ini menyusul insya Allah ini 50 kota. Jadi kita ke depan memang berharap
semua kabupaten kota punya BSD ini. Dan betul harapanmu yang terbesar ya jangan ketemu deh. Iya. Baik, tadi masalah kita itu sebetulnya masalah data yang sampai ke fasiankes. Kalau misalnya saya informasi itu terkumpul mungkin sangat banyak mungkin. Karena ada yang mungkin ya tabrak kambinan kecil-kecil mungkin ya gerau. Ya, ada mungkin obat kecil ya Pak ya. Kalau ya sekali kan bu. Benar Mas. Ya. Kalau sudah nggak bisa dilurus ini baru ke rumah sakit kan iya jadi Ya, harap lagi kalau dia telepon Fodi ya. Langsung ya, jalan-jalan. Sensasinya. Kalau sedang sambil ngopi, nggak tercatat tuh. ini bukan hal contoh kita ambil kemarin waktu kalau kita operasi ketupat yang kita kerjasama di catatan kami dari tanggal 20 sampai 2 Mei kemarin itu ya ada sekitar 80-an kasus yang sampai ke fasiankes. Ini yang tidak sampai kan ada juga. Nanti sampai ke fasiankes ada 18 yang luka berat, luka ringan, luka lecet dan segala macamnya. Jadi setelah semua ada 88 itu selama operasi ketupat kemarin. Tahun Lebaran bu ya. Itu yang sampai ke kita ini belum lagi. Yang meninggal? Meninggal kemarin kita dalam Lebaran 2 ya. Sedikit ya. Kalau ini Ya, orang itu kita mengurangi kecelakaan dan kematian. Iya benar, Alhamdulillah kemarin tidak Sama Ya. all double. iya. Lebih ya one way kemarin. Tadi lantas tuh Pak Irman. Sukses nih. Itu nggak dapat amaran betul itu seperti Kecelakaan luar biasa. ketun Itu beda. Ini sudah kita rasakan. varian. Jadi kalau operasionalnya Bu, penanganannya seperti apa? Kan ada kecelakaan des gitu kan? Nah, gimana prosedurnya? Kita hubungi pertama siapa nih? Dan siapa? Kan ada 119 tadi ya Bu ya. Kalau mau cepat, itu 119. di semua Sumbar. Oh, ya. Tapi bisa ngeling nggak? Misalnya kita jadian di Dharmasraya atau di Solo Selatan. Di 119 nggak bisa. Karena butuh waktu. Ya, nggak bisa. Ya, bisa tadi Bu. Ya, maksudnya kan 119 bisa menyerahkan ke puskesmas terdekat. Jangan sampai ke situ Pak. Nah, itu berarti harusnya gitu ya. Mau. Masih proses Pak. Dicicil. Karena yang pasti biasanya masyarakat udah tahu kalau ada kecelakaan ya pasti datangnya yang terdekat itu ada puskesmas. Di puskesmas mau bisa rujuk. Kita kan punya sistem juga untuk rujuk ini kemana. Dan untuk antisipasi juga kita punya dokter bedah koraf juga Pak. Ada 5 dokter bedah koraf. Itu kalau Jangan. jangan sampai Dengar aja. bedah foto kita. Jadi kalau ulangnya mau direparasi, tapi jangan sampai ya. Kecelakaan itu kan bisa bikin kecacatan tadi. Itu fungsi kita, kami di kesehatan lebih bagaimana yang pasti harapan kita tidak terjadi kematian. Nah, kalau bisa tidak terjadi kecacatan, Ya, itu harapan kita. Makanya lecet aja lah. jangan tahu. Karena memang itulah dosa saya setuju sekali dengan adik Ya, jalan selatan kendaraan. ya perilaku yang bersama, sadaran tanggung jawab itu ya. Padat anda kecelakaan. Iya. Susah. Benar, kan kami lagi di sana diri ya. Dari masalah itu polisi tidur itu itu kan juga itu kan ada. Ya. Kalau bikinnya nggak bener bisa jadi. Asal bikin bisa. Oh, yang menarik juga bagi saya ini bos. Misalnya kan ketika terjadi kecelakaan, kemudian kadang-kadang kan sebenarnya keparahannya itu bisa tidak meningkat, tapi karena misalnya Salah penanganan oleh masyarakat, misalnya sebenarnya tidak harus diangkat, tapi diangkat atau seperti apa. Nah, atau mungkin saya menurut saya juga menarik untuk diberikan kepada masyarakat.
Karena terus terang saya berbagi PMK, alam merah, IPRL, tidak mau tahu baca. kejadian ini anak teman meninggal jadinya yang dia duga karena salah penanganan korban dekat. Nah, mungkin ini saya nggak tahu apakah bagaimana caranya bagusnya, apakah diberikan kalau di pesantren itu kan ada pendidikan kepada kader-kader ini. Artinya begitu itu seperti apa kalau saya pikir? Iya, jadi benar sekali Pak. Sebetulnya kita bisa persiapan, kita sudah mulai memberikan pendidikan seperti itu. Betul sekali. Ada teknik juga nih, pendidikan kecelakaan. Ya, apalagi kan ini modal tingkat itu kan bisa mengakibatkan partikular material. Nah, di sini kan ada syarat ya, syarat si pusat nafas. Ya, sudah dan syarat angkat karena kan diangkat kepala ini. Nah, buat seperti itu justru bukannya bikin baik ya, justru nanti itu yang mungkin Memperparah ya, Bang. Iya, jadi salah angkat benar loh. Dan memang itu salah satu program kita memang mencerdaskan masyarakat ya. Harapan seperti itu. Luar negeri ya Pak ya. Kalau bahkan bertanya itu Pak, masyarakat bisa dilatih CPR. Dulu ada PML, alam merah remaja. Nah kita di Indonesia ya, kita punya program kita menjaga kesehatan itu program pendidikan sekolah. Jadi ada pendidikan sekolah itu kan mereka yang Di kurikulumnya ada ya? ada. Tidak maksudnya. Wajib ya? Ya wajib ya. Bagaimana tata laksana kadang-kadang sering itu Pak ya. Anak kecil main, ngomong kepala jatuh patah tulangnya itu kan ada juga. Bagaimana supaya model gendongan tangannya itu posisi tangannya syarat-syarat nanti ini ada namanya tempat sindrom terjepit ini nanti cacat lagi tangan sekian lama nggak bagus begini ya. Salah penanganan ya. Salah penanganan benar sekali. Yang baru memang saat ini yang kita lakukan itu adalah pendidikan doktoral pertama dari kecelakaan itu pada anak-anak sekolah di UKS. Elok tahunnya apa lo? Undang-undang saya kami undang itu keundang. Iya. Kalau campur berarti dulu masih saya nggak pernah nih. Anak-anak kan, berarti ini kalau udah anak dapat, udah dapat ya. Ini udah kesehatan. Cuma untuk kampus karena mungkin di kampus mereka sudah ada poliklinik gitu ya. Tapi ini dan bahkan sebetulnya harapan kita masyarakat juga harus pintar. Iya betul. KPRT bikin tim ya. Sebetulnya banyak potensi kecelakaan. Iya Bu. Jadi kalau misalnya sudah ada semua itu peralatannya ada lengkap, SDM-nya berkualitas, kemudian kompetensi seperti itu. Tapi kalau ke lokasi ada keterlambatan itu pengaruh juga. Benar. Jadi istilahnya apa golden time ya. Jadi gitu terus segera dihubungi, datang ada minimalnya berapa menit sehingga supaya golden time tadi supaya yang bersangkutan follow dengan maksimal gitu. Ada standar golden time-nya. Secepat mungkin. Dan yang pasti juga dengan karena kita mau cepat-cepat kita nggak perhatikan cara evakuasinya. Ya pasti SOP-nya ada lah Bu ya. Dan jalur komunikasi tadi. Nah sudah yang tadi keselamatan berkendaraan kan di pasal set belser itu kan ketika terjadi ini kamu hindari Perlahan ya. dan segala macamnya itu semua ada maksudnya. Kepatuhannya. Males ganggu. Segala macam. Apa sih Pak ya, tapi kalau ngembut di atas 60 nggak pakai sahabat tiba-tiba ada mendadak. Nah ini bisa di sini tuh. Kok jalan pelan tadi mohon maaf terkait dengan batas kecepatan tadi juga termasuk tidak boleh loh di bawah batas. Karena saya ngalami sendiri di jalan. Bapak Dia pelan-pelan, enggak Bu. Dia pelan-pelan. Kita maunya nusa dia pelan. Nanti dia main HP. Nanti kalau kita maksain, di sana ada potensi laka. Di samping menjengkelkan juga di belakang. Karena dia pelan main HP. Dia nggak tahu lah attitude-nya seperti itu banyak loh. Mohon maaf. Jadi di bawah batas kecepatan pun juga potensi laka. Bukan hanya melebihi batas kecepatan. Jadi memang semuanya itu punya maksud ya Pak ya. Iya. Iya betul. Yang menarik satu lagi sekarang sebenarnya kan
mobil-mobil kita sekarang yang ada di Indonesia kan, kalau mobil lokal nih kan artinya Pribadi. seat beltnya sudah sebanyak kembali. Cuma yang memakai itu sekarang ini kan di depan, Hanya supir ya Pak ya? Sebelahnya di belakang enggak ada. ada. Harusnya dipakai juga yang di belakang. Betul. Kebetulan alhamdulillah tidak mengalami di Australia. Itu semuanya harus pakai, nggak ada pengeluaran, nggak ada penjual itu, mungkin hanya dibuat di depan itu. Cuma ketika kita biasa lagi di Indonesia, ini dia sudah begitu reskinya di depan dan sebelahnya nggak oke. Ini itu loh. Jadi kita sudah menyiapin untuk apa sih disediakan misalnya mobil Avanza segala macam disebutkan ada di sudah ada tuh sebenarnya kan sampai 3 kebayang nggak ada si bel nggak pernah dipakai. Pengalaman saya sudah itu Bu. Saya duduk belakang, pada saat duduk aku si bel ke depan, pas akhirnya. Iya, kecelakaan di Rumpik. Dede sendiri. Iya, Saya udah jauhin sendiri yang belakang tapi kan pada ada yang enggak. Berarti tetap butuh ya Pak, Iwan di belakang gitu ya? Apalagi Medan di Sumber kan. Betul. Baik, jadi untuk mensukseskan transportasi yang berkelanjutan dan aman dan nyaman pastikan kita tidak melanggar peraturan lalu lintas. Kalau misalnya kita tetap melanggar, kayak dibilang tadi kita akan bertemu sama Ibu Vio atau Bapak Juwisman gitu ya. Itu antara kamu berurusan dengan kepolisian, hukum, atau kamu harus menanggung rasa sakit mungkin karena cacat atau takutnya meninggal begitu ya Bapak Ibu ya. Ini sangat seram sekali. Tadi karena kita membicarakan cacat, meninggal begitu atau banyak sekali mungkin ada masalah finansial juga karena mungkin membayar biaya rumah sakit sangat mahal. Nah, jadi itu sudah kita bahas dari tadi. Sekarang Riani pengen bertanya ini sama Bapak Ibu yang sudah ada di sini untuk mensukseskan transportasi berkelanjutan We Demand Safe and Sustainable Mobility ini. Apa saja upaya yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Androno dulu nih, apakah ada program-program khusus yang sudah dilakukan mungkin oleh BPTD kelas 2 Sumatera Barat Pak? Baik. Jadi semua kegiatan itu kan terus ada payung hukumnya dan legal aspeknya. Misalnya kendaraan yang boleh jalan itu seperti apa? Dari fisiknya, panjangnya, lebarnya, tingginya berapa? Itu sudah disebutkan, ada tertulis di izinnya. Kemudian mesinnya nggak boleh dimodif, kekuatan remnya, bannya, ukuran bannya, nggak boleh sembarangan dimodif. Itu semua ada regulasinya. Tentunya regulasi itu berlaku untuk masyarakat, bukan untuk petugas. Nah, seperti saya tahu, ini sosialisasi. Jadi hampir semua kegiatan itu, semua peraturan kan dibuat untuk masyarakat, bukan untuk petugas. Nah, jadi sebenarnya sosialisasi inilah yang termasuk hari ini. Sosialisasi melalui berbagai media ya, berbagai ruang media. Seperti ini dengan televisi, dengan online, dengan cetak ya, penggunaan majalah dan sebagainya. Itu yang paling penting sosialisasi, karena supaya menyebar bahwa pemahaman pengetahuan itu harus dikuasai masyarakat. Ada konsekuensinya kalau melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, inilah salah satunya. Nah, kalau yang terkait itu ya kita sudah masuk ini kan, ini kami nanti mungkin ke sekolah-sekolah, bahkan mengundang kemarin ada sadar lalu lintas usia dini, salut dan konstituen atau pesertanya anak-anak adik-adik kita, sahabat kita tingkat PAUD dan TK. Kalau sebenarnya sama dari ini persis seperti ini cara sumbernya. Jadi seperti itulah yang baik-baik kita lakukan. Sesuai dengan tusi kita beda tadi sarana ini sedang ada keselamatan. Nanti masing-masing dengan tusi seperti itu upayakan. Oke, baik. Berarti ada sosialisasi terhadap anak-anak usia dini ya Pak ya, agar mereka bisa lebih sadar, lebih cepat. Iya, Bisa mengingat peraturannya. Karena biasanya kalau anak kecil lebih panas gitu, lebih bisa menyampaikan. Tadi sampaikan Pak Yos tadi, jujur deh. Yang mau negur misalnya dia digonceng bapaknya, Pak, nggak perlu parkir, kan bapaknya tergantung bapak malu apa enggak? Kalau dari Bapak Yos Safra sendiri bagaimana nih sebagai seorang akademisi, apa yang sudah Bapak upayakan agar transportasi berkelanjutan ini itu sukses gitu Pak di masyarakat?
Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi kebanyakan sih tentu di lingkup yang bisa saya ini kan. Yang pertama tentu di mahasiswa yang mungkin yang berinteraksi dan saya ajar gitu ya. Yang kedua melalui undangan Pak Ardono, mulai Pak Yulisman atau dari Dinas Perhubungan Sumatera Barat dan Kabupaten Kota gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan akademisi. Nah disitulah kita ikut berperan gitu ya, memberikan ya mungkin di beberapa kabupaten kota tadi mengundang ya forum lalu lintas angkutan jalan itu mengundang stakeholder, jadi masyarakat, pemuda gitu ya, anak SMA, SMP. Disitulah kita bisa secara kalau dari akademisi itu yang bisa kami berikan karena itu yang pertama. Yang kedua dari sisi pengamat biasanya kami agak kritik di media massa atau di media sosial gitu. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Tentu bermacam juga penerimaan, ada yang positif ada yang negatif karena kadang-kadang yang negatif itu merasa bahwa dia merasa diajari, padahal kan kita nggak pingin seperti itu. Kita pingin bahwa ini dampaknya besar loh gitu. Nah ini yang mungkin bersama-sama lah kita dari bukan saja dari akademisi, dari malah alim ulama gitu ya, sangat perlu gitu loh, guru gitu ya. Karena misalnya ketika seorang khatib berceramah atau ustadz berceramah di masyarakat, memberikan katakanlah di pengajian gitu ya, memberikan kita tuh harus taat dan patuh kepada aturan gitu. Nah berhelm kemudian berkendaraan yang laik itu kan mematuhi aturan gitu loh. Nah itulah bagian-bagian. Jadi sebenarnya semua pihak harus ikut. Orang tua, kakak, adik, semualah gitu loh. Baik pemerintah sebagai regulator, operator juga seperti itu, operator pengusaha gitu ya, pengemudi gitu ya, semua. Nggak bisa hanya satu stakeholder, nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi kita berharap banyak sih ya. Kalau akademisi kan paling bersuara kayak gini gitu loh. Mau didengar alhamdulillah gitu. Nggak didengar mudah-mudahan terbuka gitu. Mungkin Bapak Julisman nih sebagai salah satu penegak hukum ya, stakeholder penegak hukum, Bapak Julisman apa yang sudah diupayakan sama Ditlantas Pak untuk mensukseskan mungkin program transportasi berkelanjutan ini? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga oleh kepala dinas PBTD ya, untuk memberikan penyuluhan ya. Ini sering kita laksanakan seminggu sekali di setiap sekolah. Ini setiap minggu kita lakukan, setiap kita laksanakan. Dan ini sudah berjalan. Kemudian kita kan ada preventif, ada represif. Kita coba dengan preventif dulu. Nantinya kita berikan tujuan ke sekolah atau kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas-komunitas ya, melalui komunitas tadi kita sampaikan bagaimana kita berkendaraan bersama tadi. Yang pertama, yang kedua nanti ada pencegahannya, preventif. Dengan cara kita mengesahkan kegiatan patroli untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, termasuk mungkin kalau melaksanakan kegiatan patroli pada malam hari, temukan mungkin pada anak-anak remaja yang balap liar, itu salah satu pencegahan melalui preventifnya. Kalau represifnya, penindakan hukumnya, berbagi mungkin pada penindakan pelanggaran tersebut tilang. Ditilang ya Pak ya? Tilang itu kan ada dua tadi ya, tilang yang berupa teguran dan tilangnya berupa langsung ke pengadilan. Ada teguran dan ada tilang. Yang kalau upaya kita di tingkat kabupaten kota ini sudah berjalan seperti tidak ada komunikasi lintas. Nah ini ke depannya perlu kita mengaktifkan lagi, bekerja sama lagi, terkait juga mungkin masalah prasarananya nih. Kaitan mungkin rambu-rambunya, nanti kalau udah kabut kita cuci atau kalau udah rusak kita ganti apa ya. Dan ini salah satu karena betul di situ rambu itu ada rambu petunjuk ya, petunjuk yang peringatan perintah peringatan. Nah, di situ nanti ketika misalkan pengendara dia tidak tahu jalan ini atau orang baru lah di lokasi baru, yang mesti melihat itu yang dari petunjuk kita itu tidak begitu jelas. Itu salah satunya mungkin juga terjadi faktor kecelakaan.
Jadi lalai ya Pak ya. Benar sekolah. Nah sekarang kita ke Pak Edward. Bapak adalah salah satu stakeholders yang harus mengingatkan terus mungkin kepada anggota-anggotanya yang lain gitu kan, dari kabupaten dan kota untuk Pak, mengingatkan untuk selalu mengecek berkala kendaraan tadi. Kalau selain itu Pak, apa saja yang sudah Bapak upayakan gitu agar terciptanya transportasi yang berkelanjutan, aman dan nyaman untuk seluruh pengguna jalan? Baik Bu ya, tadi sudah saya singgung juga bahwa kita melakukan setiap di terminal, kita melakukan rem cek untuk angkutan umum terutama sekali, rem cek, dan juga ada pengawasan. Kita libatkan nanti polisi dan jasa harja, balik BPTD juga, itu dia dengan pola sidang di tempat kita ikut penindakan dan sosialisasi ke sekolah sekolah tentang tadi ada Pak Kepala yang bilang salut tadi udah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Tapi kan itu kita harus menyentuh pengemudi lagi, apalagi tadi dibilang kita mungkin mindset dari bapak-bapak kita salah. Dari kecil kita udah diajarkan berbohong, kata Bapak Yos, betul kan? Iya, anak-anak itu kan dia masa depan, dia anak TK disuruh nggak pakai helm, ditaruh di depan lagi. Dia dari kecil udah tertanam, Bu. Bapak saya melanggar, udah gak apa-apa kan? Nggak usah dia anak, sampai SMP, nggak pakai helm, kan? Saya masih SMP Pak, katanya. Itu kita ada penyuluhan. Dan kita juga melaksanakan forum lalu lintas Pak Yos, di ketua Pak Yos sudah menyusun penerapan DAK karena dia, tapi nanti Pak Yos mengenalnya sampai mana kenal ya Pak Yos ketuanya sekarang. Iya. Ya, namanya dokumen rencana aksi keselamatan untuk kontingen provinsi. Di tahun ini Pak dilaksanakan ya, tahun Pak. Oh sudah dilaksanakan. Kita bikin draftnya tahun lalu. Cuma harus kan diikuti oleh kabupaten kota juga. Ternyata kabupaten kota di Sumatera Barat belum membuat lagi. Masih proses ya Pak ya? Dalam proses. Itulah dalam proses saja ngomongnya ya. Perlu pemahaman dulu, belajar dulu apa itu. Apa itu Pak? LNK. Itulah tugasnya. Ketemu juga Pak ya. Salah satu tugasnya itu memang semua aspek masyarakat paham aturannya seperti ini. Kayak jadi Petugas saja belum tentu paham, apalagi masyarakat. Nah, betul itu Pak, betul Pak. Itu ya, PR kita internalisasi ya. Masyarakat sosialisasi petugasnya dulu. Internalisasi. Pak Ardono udah buka-bukaan aja deh. Ya itu PR kita lah. Nah oke, jadi kalau dari Bapak ini adalah sosialisasi ya kita ini ya. Ya tadi sudah dengan jelas Pak Jul tadi menunjukkan preventif dan depresif. Memang di Gakum jelas ya, yang depresifnya ya itu tadi penanganan terhadap pelanggar. Tapi itu berlaku ke semua institusi ya. Dengan kalau kami ya betul preventif tadi adalah sosialisasi. Preventifnya menegur operator, terutama klien kami operator, kalau kurang lengkap persyaratannya segera mengingatkan lah batas waktunya. Nanti batas waktu uji tanggal 31 Agustus, nah, sebulan sebelumnya dikasih tahu. Supaya dia tidak telat, supaya dia dapat represif penegakan. Misalnya kalau ditahan, tidak dikeluarkan izinnya, ukirnya tidak dikeluarkan, tidak dikeluarkan, berarti kan itu represif. Jadi tetap ada tiga hal tadi itu yang penting saya setuju, dan itu preventif, depresif. Terus kalau bisa ya preventif itu sudah sukses, jadi nggak ada lagi yang sampai preventif aja udah bagus, jangan sampai represif. Oke. Kalau dari Ibu Dokter View, Ibu Dokter View bagaimana ini? Kalau misalkan upaya seperti apa yang sudah dari Dinas Kesehatan lakukan agar tidak bertemu ibu dokter gitu, karena kita takut ya Bu. Yang pasti kalau di kesehatan terkait dengan imunitas tentu kita lebih, kalau tadi promosi preventif ya Pak ya, kita tidak ada promosi preventif kuratif kalau dengan muring kia ya, tetapi namanya adalah kuratif dan rehabilitatif. Untuk mencegah yang pasti semakin cepat kita ketemu kasus kecelakaan, bagaimana kawan-kawan kalian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mampu memberikan tata laksana yang adekuat. cukup ya. Sesuai dengan visinya, tidak terjadi keterlambatan dalam meningkat pertolongan.
tujuannya bukan hanya mencegah kematian saja, mencegah terjadinya kecacatan. Itu dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, kita juga punya sebetulnya ada upaya promotif preventif. Kadang-kadang kita ke sekolah ya berkolaborasi ya Pak ya. Dan apalagi ketika ada momen-momen tertentu di skop polisian kita satu posko ya Pak. Di satu posko itu termasuk juga kadang-kadang misalnya kalau momen lebaran itu ada pemeriksaan tertentu untuk driver. Nah, itu salah satu upaya pencegahan yang kita lakukan. Nah, kemudian melalui sekolah-sekolah yang pasti di UKS kita berikan pendidikan bagaimana memberikan pertolongan pertama sebelum dibawa ke fasilitas, kemudian untuk anak sekolah melalui KPR, PFR dan lain-lain. Mungkin ya salah satu mungkin nanti ke depan mungkin mahasiswa kita ya. Iya Bu. Mahasiswa harus juga punya kemampuan. Mahasiswa itu saya menarik gini Bu. Masih ada waktu nggak nih? Masih Pak. Masih udah. Jadi gini Bu, dari kepolisian Pak, waktu ini di UNAN ya, di UNAN itu kan setiap tahun ada sekitar 5.000 mahasiswa yang KKN. Yang tahun ini, kemarin itu dari Dirlantas ikut memberikan untuk untuk teknik sipil gitu. Dilala saya nggak habis pikir ketika saya bilang ke mahasiswa saya, kasih dong sosialisasi ke anak SD, SMP yang ada di nagari-nagari itu. Mahasiswa bilang, Pak, kami nggak berani ngasih sosialisasi. Kenapa? Kami bermotor masih bertiga, Pak. Kemudian nggak pakai helm, Pak. Waduh, saya bilang. Jadi sia-sia aja gitu, terputus gitu loh. Sudah dikasihkan sosialisasi penyuluhan sama kepolisian, dikasih rompi, dikasih buku. Betul Pak. Dan kita fasilitasi di UNAN gitu loh. Kita berharap mahasiswa-mahasiswa ini datang di daerah, di nagari juga memberikan sosialisasi pada sekolah SD SMP gitu ya. Ternyata mahasiswa kita nggak mau. Karena apa? Pak, kami masih berboncengan 3 orang dan tidak pakai helm lagi Pak. Karena ternyata pelaku pelanggarannya Nah itu. Jadi saya katakan, walaupun mahasiswa ini udah cukup umur, udah pakai SIM gitu, tapi pelanggaran juga masih tinggi. Makanya menurut saya dia harus di semua tingkat gitu loh, termasuk sebenarnya di kantor-kantor juga gitu loh. Tempat sebentar dekat gitu loh, dekat tuh keluar tuh. Padahal kecelakaan tuh bisa saja di mana saja terjadi, depan tuh gitu loh. Dekat kelihatan gitu loh. Jadi itu jadi udah kena tilang itu sakit Pak. Iya, itu adalah kemudian yang menerobos yang satu arah tadi Pak, misalnya kan jalan nggak boleh itu satu arah, kemudian Pak saya dekat 200 meter ya, padahal itu kan berbahaya gitu loh. Jadi memang ini harus masif gitu, nggak bisa nggak. Betul Pak, betul Bu. Jadi memang ini harus sistemik gitu loh, semua harus ikut gitu. Kalau nggak, wah gagal deh. Artinya kalau tuh hanya misalnya kepolisian saja, kemudian hanya perhubungan saja, nggak berhasil. Tapi semua Pak, jalan. Betul, lobang aja jalan tuh sebenarnya penyelenggara jalan bisa dituntut. Wajib, jadi semua deh. Jadi yang namanya kecelakaan itu ya, dasarnya itu sebenarnya memang tidak bisa tidak bisa diprediksi. Iya, predictable. Jadi makanya kita bahkan nggak cuman cukup satu stakeholder saja ya, ini bahkan ada 5 stakeholders ini. Itu nggak cukup untuk menghentikan kecelakaan tersebut. Memang harus pribadi kita sebagai manusia ya Pak ya, semua Ibu, untuk menghindari kecelakaannya agar terciptanya yang namanya transportasi berkelanjutan. Ini sebelum kita closing statement, ada beberapa pertanyaan dari netizen, ini terkhusus kepada Bapak Ardono. Tuan rumah. Jadi tadi itu Reni sempat bikin question box di Instagram Pak. Jadi Reni bilang kalau ingin bertanya kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat, silahkan diisi di sini. Jadi ada yang bertanya nih, netizen, namanya Uda Fadli, bertanya katanya, Bilo ada Trans Bukit Tinggi di Bukit Tinggi Pak. Jadi kapan Anda? Ya, kapan ada Trans Bukit Tinggi? Karena kan sekarang masih di Padang doang.
Transpadangnya. Baik, ini sebetulnya dua stakeholder nih. Tapi nggak apa-apa. Saya coba mulai. Kita sebagai pemerintah pusat tentu menginginkan masyarakat manapun, contohnya saya tinggi terlayani dengan baik. Karena regulator pertama itu yang pertama di pusat terbitnya, kemudian di provinsi laksanakan oleh Kabupaten Gubernur, kan beda-beda. Pelaksananya disub-disub. Buat hak Edward. Iya, karena ini tinggi tinggi, jadi sebenarnya dominnya provinsi. Ini kami siap mendukung. Nah, mungkin yang bisa menjawab Pak Edward bisa menambahkan lagi, karena Bukit Tinggi ini konteksnya dalam kota saja atau antar kota. Bukit Tinggi kemana? Ke mana? Karena ini karena wilayahnya juga Iya. terbilang kecil ya Kalau Pak ya. di dalam provinsi berarti Pak Edward, kalau antar provinsi itu kami. Nah, sejauh ini tentunya tadi kita maunya semua terlayani dengan baik. Dan juga ketika ada kayak Transpadang nih, apakah masyarakat naik berapa kebajikan faktornya? Nanti biaya operasionalnya tidak tercukupi oleh tarif yang naik. Iya, nah ini kayaknya Transpadang pun disubsidi ya. Seperti itu. Ya, subsidi. Ini semangatnya boleh, tapi demandnya bagaimana? Apakah sebanding itu dengan nanti supply yang disiapkan? Nah, warga Bukit Tinggi sabar ya. Ternyata Harus ada kajiannya. harus dikaji dulu, jangan langsung buru-buru. kita langsung nggak bisa enggak. Itu ada kajian. Tentu itu di Pak Yus mungkin kajian seperti apa. Nah, apa saja data yang dibutuhkan untuk itu ya, monggo Pak Yus Kalau sedikit. pengen naik trans ke Padang dulu aja nggak apa. Naik trans Padang, trans Bukit Tinggi masih jauh. Dalam proses. Iya, masih dalam proses. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari Nur Delhaini. Kenapa angkot selalu ugal-ugalan? Kalau babelo bilo marem di mana berhenti sesuku nyuse gitu. Sesuka-suka hati doang. Kalau angkot itu tuh tanggung jawab siapa Pak? Kalau angkot Padang. Stakeholder semua sih ya. Iya, stakeholder semua. Iya. Itu mengandung semua sektor. Kendaraannya tentu di perhubungan yang mengeluarkan dulu pertama kali lahir di kami pusat. Setelah dibeli, kemudian dia dijadikan angkot. Nah itu izin angkot berarti kabupaten kota. Nah, terus dikir di sana. Terus pengawasan operasional di lapangan oleh Satlantas. Kalau Semua harus kerjasama. kalau itu memang gimana ya? Seperti lingkaran setan menurut saya. Kenapa? Karena gini, yang menyebabkan sopir berperilaku seperti itu Penumpang. bukan itu salah satu ya, salah satu iya kata Pak itu adalah salah satu yang lainnya adalah sistem setoran. Ketika sopir kan dia harus ngejar setoran. Iya. Ketika ngejar setoran, pasti dia akan berusaha untuk sebanyak mungkin mendapatkan penumpang. Masalahnya sebenarnya saya katakan tadi kan tuh rumit, kompleks gitu loh. Kompleks. Karena apa? Kalau kita lihat ke undang-undang, sebenarnya kewajiban pemerintah adalah menyediakan angkutan bagi masyarakatnya, angkutan umum bagi Udah masyarakatnya. tersedia nih Pak. Tapi masa pemerintah nggak mampu, diajaklah swasta operator tuh keluarlah angkot sistemnya sistem setoran. Transparan kan bukan sistem setoran, dia digaji di sopirnya. Jadi pokoknya disuruh putar sekian, kecepatan sekian, pokoknya nyampe setengah jam gajinya tetap gitu loh. Tapi kalau angkot enggak. Nah itu menyebabkan perilaku sopir seperti itu. Jadi harusnya kita kita ubah bersama-sama. Tapi pemerintah nggak berat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kan kasihan juga kalau saya sih kasihan dengan sopir. Jadi kalau sopir Transpadang hanya mengemudi, tapi sopir angkot mengemudi, jadi manajer, jadi bendahara. Palu ganda ya Pak ya? Iya, kenapa saya katakan jadi sopir, bawa sopir, kemudian jadi manajer, dia manggil orang untuk kan manajer tuh supaya naik gitu kan. Dia Transparan kan enggak kan, bendahara dia
menghitung duitnya. Kalau di Transpadan ada kondekturnya. Nah jadi sebenarnya tugas pemerintah lah menurut saya ini. Ya berarti gini, ini adalah masalah. Iya. Jadi masalah sistem pengelolaan. Iya. Yang pertama, seperti Transpadan, seperti Transjakarta, itu satu perusahaan mengelola semua ini, sehingga terkontrol. Satu perusahaan ini, jadi pengemudi pun dapat gaji bulanan. Jadi tidak perlu dia ngejar setoran. Iya. Ini pengelolaan yang seperti ini biasanya lebih bagus. Nah, bagaimana kabupaten kota mampu membuat satu perusahaan semacam ini, atau satu badan hukum yang hanya satu perusahaan untuk mengelola angkot-angkot yang ada. Nah ini ada, kalau seperti itu nanti sebenarnya digaji. Nah perusahaan itu perusahaan pokoknya gajinya sebulan 5 juta. Wah pemasukannya kurang dari itu tuh urusan perusahaan. Sebenarnya nggak mau tahu, yang penting dia lihat benar, nggak ugal-ugalan, dia jalan aja. Ada nggak dapat uang dia jalan. Tapi jangan gara-gara gaji tetap terus dia jalan terus ada peluang. Nggak juga, ada pengawasan ya. Ada kalau dia nggak benar kerjanya kena sanksi juga. Nah bagaimana masyarakat kadang seperti sampaikan Pak Ilyas, pemilik pribadi ini nggak mau bergabung dalam satu koperasi atau badan hukum transportasi tertentu, misalnya apalah Gendong Jaya Transport gitu ya, nggak mau. Dia nyaman dengan itu sendiri. Padahal tanggung jawab ketika dia dapat izin, misalnya angkot dari Disub tinggi tadi, dia tuh harus jelas berangkat pagi sampai sore itu harus sekian, nanti jam sekian teratur ini, ada timetable yang harus dia patuhi. Tapi nyata di lapangan dia suka-suka. Hari ini saya nggak jalan lah, nggak les mancing aja, suka-suka. Ini yang masalah di lapangan. Jadi bukan masalah pemerintah juga, masyarakat sendiri tidak mau, belum mau lah. Saya bilang tidak ya, belum mau. Di saat itu ada potensi itu. Jadi ada opsi untuk suatu perusahaan yang satu. Itu memang di mana-mana lebih pengelolanya. Saya menambahkan sehingga ketika perilaku seperti itu, akhirnya penumpang nggak mau naik. Pertama, nggak jelas, ya kan? Kalau misalnya Transpadang jelas tuh, tiap sekian menit ada. Kalau angkot kan kadang-kadang ada, tiba-tiba tiap menit ada gitu loh. Nggak jelas gitu ya. Jadi memang harus dibikin sistem gitu loh. Kalau nggak akan seperti ini terus angkutan umum gitu, angkot itu gitu loh. Jadi memang sistemnya yang salah. Bukan yang salah, tapi yang belum baik. Gitu ya. Kemudian yang tadi, yang terakhir bagi pengguna, saya terus terang kalau bagi pengguna angkutan, saya melihat kan yang nyaman, yang aman, yang murah, yang teratur, kan gitu pilihan kita. Biayanya tuh yang murah gitu, yang jelas gitu kan. Mohon maaf ini mungkin trayeknya misalnya Padang Kampus Sunan gitu ya. Tapi dari Kampus Sunan sampai Pasar Baru, saya datang ke pasar karena nggak ada penumpang, sih balik lagi ke kampus, nggak jelas gitu kan. Jadi itu menyebabkan jadi penumpang juga nggak ada kepastian gitu loh. Jadi ini dilema makanya masalahnya kompleks menurut saya. Ini formulanya masih belum dapat ya Pak ya? Bukan ada gitu loh. Ada cuma kemampuan pemerintah yang memang harus dikuatkan karena begini, kalau kita lihat ke ini ya, tugas pokok atau kewajiban itu yang apa ya Bu ya, yang memang kalau nggak salah kalau kita lihat di anggaran itu yang urusan wajib itu hanya 5, perhubungan nggak masuk, yang ada itu adalah kesehatan, pendidikan, kemudian PU dan prasarana, kemudian ada 2 lagi saya lupa, kemudian perhubungan tuh di bagian urusan pilihan. Padahal di Undang-Undang 22 itu jelas mengatakan untuk transportasi umum itu adalah kewajiban pemerintah menjaring kepada masyarakat. Cuma pemerintah nyerah, duit nggak cukup. Gitu. Masyarakat diajak operator juga mengatakan kalau kami mengadakan seperti ini, akhirnya apa? Tumbuh. Mohon maaf ini, akhirnya angkutan online tumbuh kan. Sebenarnya kita juga nih, saya secara pribadi ke angkutan online sangat kasihan gitu loh. Seperti Rodi. Boleh dah, saya sering ngomong sama angkutan online,
berapa dapat hari ini? Kalau dulu sih enak gitu loh, dapat bonus gitu. Sekarang nggak dapat gitu. Jadi ini sebenarnya urusan panjang gitu, urusan banyak dan kompleks. Bisa ngambil kuliah S1, S2, S3 bisa gitu loh. Ini cukup panjang ya kita bahas tentang transportasi berkelanjutan yang aman dan nyaman untuk masyarakat ini ya. Nah, karena kita tadi udah ngobrol panjang lebar banget ya tentang transportasi yang aman itu seperti apa, upaya yang kita lakukan udah seperti apa. Sekarang udah berada di akhir sesi nih Pak. Sekarang kita minta closing statement mungkin dari Bapak Ardono selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu ya agar suksesnya ini transportasi berkelanjutan yang kita inginkan semuanya. Ya, secara umum sih sama ya. Ikuti aturan yang berlaku, patuhi petugas dan hormati pengguna jalan yang lain. Contohnya di lampu merah, empat kaki simpang. Yang dapat pilihan hijau sini, tapi yang sini tidak lanjut. Mohon maaf ya, banyak yang kita lihat di situ. Dia nggak menghargai yang lain, dia hanya egois. Nah, jadi tolong jangan egois, hargai pengguna jalan yang lain. Jadi dia kan yang maunya kepentingan dia sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ya tadi jaga attitude-nya. Jangan, ini masalah perilaku kebanyakan ya. Dia mau masuk, dia parkir di pinggir jalan. Dia mau masuk jalan tuh suka-suka, ada nggak lihat sepion langsung aja. Nah, ini kan bikin yang lain. Ini mohon maaf sering kritis yang saya alami. Ini masyarakat tadi harus patuh, disiplin, menghargai pengguna jalan lain. Dan ya dari saya nilai nyawa. Tapi ya itu terserah masing-masing. Kalau kita menghimbau ya, tapi kalau memang beliaunya nyawa 9 ya monggo. Tapi bukan itu terus jadi dapat. Jadi tadi ya, hargai orang lain. Nah, karena itu yang paling penting itu. Kalau dihargai orang, hargai juga orang lain. Ada nggak Pak Bapak yang ingin Bapak sampaikan untuk mensukseskan juga pekan keselamatan jalan atau mungkin ada program-program yang nantinya akan berlangsung dalam bulan September ini? Ya, salah satu upaya kita sosialisasi ini termasuk hari ini kemarin dengan adik-adik kita tanggal 23 nanti kita ada dialog ya, kesempatannya sama kita plus PU, dasar harga, ada tensi tetap ada, dan kemudian tokoh masyarakat mungkin tentang juga karena peran serta tokoh masyarakat juga diperlukan ya, selain dari sana ulama, dosen juga mungkin di tingkat lingkungan ya, RT mungkin perlu digalakan juga atau adik-adik karang tarunan. Itu yang kita harapkan. Setiap tahun kita melakukan kegiatan ini, Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Suatu berkatnya PKJ untuk lingkup di kita akan keselamatan jalan. Tapi waktunya bukan sepekan sebenarnya, sebulan. Ya. Selama September. Iya, kita libatkan juga dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan upaya ya ekonomi masyarakat kita undang ke UMKM dan berkontribusi atau berperan juga di kegiatan kita UMKM ya, UMKM kemudian masyarakat komunitas kita. Jadi semua bagian dari masyarakat yang bisa kita ajak untuk atau kita tingkatkan kesadarannya itu kita tindak supaya adalah pembawa. Jadi terus dilakukan karena yang tahun ini ikut kapan tunggu yang lain atau tidak semuanya terjangkau, kita dapatkan yang jangkau karena kan banyak penduduk. Itulah banyak-banyak kita lah. Oke, baik. Nah, itu dia obrolan kita pada malam hari ini dengan tema transportasi berkelanjutan, We Demand Safe and Sustainable Mobility. Jadi sudah banyak sekali pemaparan dari para stakeholders terkait tentang bagaimana cara berkendara dengan selamat begitu ya, bagaimana cara menjadi seorang pengendara yang baik dan benar agar kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Untuk Desa Info Sumbar, terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan podcast ini. Saya Yani, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Waalaikumsalam.